Sajian kuliner Nusantara memang selalu menarik bagiku untuk dieksplorasi. Selain teknik pengolahan, bahan dasar suatu olahan makanan atau masakan pun beragam. Seperti perjalananku di wilayah Sulawesi Utara kali ini. Daun gedi atau sering juga dikenal dengan nama daun yondok merupakan salah satu ragam dedaunan yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Minahasa dan sekitarnya. Daun dari tanaman yang masih satu keluarga dengan tanaman singkong ini seringkali dijumpai tumbuh subur di sekitaran pekarangan atau kebun dekat rumah. Daun gedi memang sering dipanen daun mudanya oleh warga untuk digunakan sebagai bahan dasar serta bumbu rahasia olahan makanan tradisional khas daerah Manado, salah satunya bubur tinutuan. Sebelum membuat bubur tinutuan, aku membantu Oma Yuli memetik beberapa lembar daun gedi di pekarangan tak jauh dari rumah. Bagi warga Minahasa, tinutuan merupakan olahan makanan khas sejenis bubur dengan beragam campuran bahan dan sedikit beras atau nasi sebagai komponen adonannya. Namun kali ini, Oma Yuli akan membuat tinutuan tanpa menggunakan beras, melainkan jagung sebagai salah satu adonan utamanya. Bagi masyarakat di sini, jagung untuk dibuat tinutuan bukanlah jagung manis, melainkan menggunakan jagung lokal yang memiliki rasa cenderung tawar serta ukuran biji yang lebih besar. Untuk dijadikan sebagai komponen utama adonan, selanjutnya labu parang pun dikupas dan dibersihkan dari bijinya sebelum diolah bersama dengan bahan lainnya. Selain warna serta rasanya yang khas, daging buah labu kuning yang tebal mengandung banyak manfaat bila dikonsumsi oleh tubuh. Berdasarkan penelitian, buah labu merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh. Daging buah yang berwarna kuning mengandung beta-karoten serta vitamin A yang baik bagi kesehatan mata dan kulit. Selain itu, senyawa antioksidan yang terkandung pada buah labu kuning dapat menjaga kekebalan tubuh serta membantu mengurangi resiko kanker. Tinutuan atau dikenalnya sebagai bubur Manado memang merupakan olahan makanan yang kaya nutrisi. Olahan makanan ini memang menggunakan beragam bahan kaya akan kandungan karbohidrat dan serat sebagai asupan kalori ketika dikonsumsi. Sementara aku menyiapkan jagung dan labu parang atau labu kuning sebagai bahan utama adonan bubur, Oma Yuli menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti singkong dan dedaunan atau sayuran lainnya yang juga menjadi salah satu komposisi bahan dalam campuran adonan tinutuan. Selanjutnya, untuk diolah bersama bahan lainnya, daun gedi dan daun kemangi pun harus dipisahkan terlebih dahulu dari batangnya sebelum dimasak. Daun gedi ini berfungsi sebagai penambah rasa gurih serta mengentalkan tekstur olahan bubur khas Manado ini. Proses untuk memasak bubur khas Manado ini cukuplah sederhana dan singkat, karena semua bahan hanya tinggal dicampur dan diaduk hingga matang. Layaknya dalam proses pembuatan bubur. Sebagai tahap awal, bahan utama seperti butiran jagung pun direbus dengan air mendidih terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah teksturnya sedikit lembut, labu parang pun ditambahkan ke dalam kuali dan direbus bersama dengan jagung hingga teksturnya hancur. Setelah adonan bubur terbentuk, barulah bahan tambahan lainnya seperti singkong, daun gedi, dan juga daun kemangi ditambahkan dalam kuali serta dimasak hingga matang dan bumbu meresap. Sebagai salah satu bagian dari kekayaan resep olahan bubur khas Indonesia, masakan tradisional dari wilayah Minahasa ini memang cukup digemari karena kaya akan kandungan nutrisi. Berdasarkan penelitian, daun gedi kaya akan kandungan zat kolagen yang bersifat antioksidan. Selain itu,
Daun kedi juga kaya akan kandungan vitamin A serta zat besi yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga cukup baik untuk dikonsumsi oleh tubuh, terlebih lagi bagi para penderita gangguan kolesterol. Suburnya wilayah Sulawesi Utara menjadikan daerah ini dikenal akan komoditi hasil perkebunannya seperti rempah-rempah, kopi, coklat, dan kelapa. Namun, juga terdapat salah satu hasil bumi yang cukup digemari serta memiliki nilai ekonomis, yaitu kenari. Di seputaran wilayah Minahasa, pohon kenari juga banyak dijumpai tumbuh liar di hutan maupun di kebun tidak jauh dari pekarangan rumah warga. Buah kenari atau juga seringkali dikenal sebagai pilinat, sebenarnya merupakan biji dari tanaman perdu yang termasuk dalam famili Buceraceae. Biji dari tumbuhan ini memang seringkali digunakan sebagai bahan olahan makanan maupun cemilan ringan karena kandungan lemak dan proteinnya yang tinggi. Buah kenari berwarna hijau ketika masih muda dan akan berwarna hitam ketika sudah matang pada bagian kulit luarnya. Hanya biji kenari yang sudah tua yang biasanya dipanen warga untuk dijual maupun digunakan sebagai olahan makanan. Untuk dikonsumsi atau menjadi bahan cemilan, biasanya kenari sebelum diolah dijemur untuk dikeringkan agar kandungan minyak atau lemak kenari muncul. Proses penjemuran ini biasanya berlangsung berkisar 1 minggu atau lebih. Sebelum diolah atau dijual, kenari biasanya harus ditoki atau dipecah dengan batu untuk mendapatkan isi dalam bijinya. Meski terlihat mudah, namun buah kenari dikenal memiliki kulit luar atau cangkang yang cukup keras, sehingga proses toki atau pemecahan biji kenari butuh teknik khusus agar isi biji tidak hancur ketika proses penumbukan. Tak heran bila bagian dalam biji yang disebut sebagai kacang kenari ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena prosesnya yang sedikit membutuhkan teknik. Bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, kenari hampir selalu menjadi bahan campuran di berbagai olahan jajanan maupun beragam kue. Salah satu jajanan yang menggunakan kacang kenari yaitu halua kenari. Namun kali ini, aku bersama Ibu Samiyah akan membuat bubengka kenari. Bubengka adalah olahan jajanan tradisional yang termasuk dalam jenis kue basah. Olahan bubengka khas Minahasa biasanya menggunakan tepung terigu, santan, serta kelapa parut dan juga gula merah yang dicampur menjadi satu bagian bahan adonan bubengka. Namun kali ini, Ibu Samsiah sedikit berkreasi agar adonan bubengka kenari yang dibuat lebih menarik. Ibu Samsiah menggunakan pewarna alami dari daun pandan. Karenanya, adonan bubengka buatannya tidak menggunakan gula merah, melainkan menggunakan gula pasir sebagai bahan campuran adonannya agar dapat diberi warna. Sebelum dijadikan bahan olahan, biji kenari yang sudah kering harus direndam dengan air hangat agar mudah untuk memisahkan kulit arinya. Biji dari tumbuhan yang memiliki nama latin Canaris species ini kaya akan kandungan zat yang cukup bermanfaat bila dikonsumsi oleh tubuh. Berdasarkan penelitian, kenari mengandung asam lemak omega 3 yang merawat dan membantu proses regenerasi sel. Selain itu, pada kenari juga mengandung polifenil yang sering berfungsi sebagai antioksidan. Tak heran bila kenari memang cukup digemari sebagai bahan campuran olahan makanan, seperti bubengka yang dibuat oleh Bu Samsiah ini. Adonannya siap. Sebagai bagian dari jenis kue basah, bubengka khas Minahasa adonannya dimatangkan dengan cara dipanggang dalam belanga yang terbuat dari tanah liat. Meski sederhana,
Proses pemanggangan dengan teknik ini cukup efektif untuk mematangkan adonan bubengka, karena belanga tanah dapat menyimpan panas dari bara api pada tungku. Selain itu, teknik pemanggangan ini sengaja dilakukan agar kandungan minyak kenari lebih keluar karena proses pembakaran atau pemanggangan, sehingga menjadikan cita rasa kue bubengka akan semakin gurih. Bubengka merupakan olahan jajanan tradisional yang memiliki cita rasa yang legit serta lembut di mulut ketika dimakan. Tak heran jika jajanan tradisional ini masih memiliki penggemar tersendiri. Selain itu, meski sudah dipandang ketinggalan zaman dan sedikit tersisihkan karena banyaknya produk cemilan impor yang instan, namun dengan proses kreativitas serta inovasi seperti penambahan kenari menjadikan cemilan atau jajanan ini semakin memiliki nilai tambah ketika dikonsumsi.